Kembali ke topik pembahasan kita yang pertama terkait dengan generasi muda saat ini untuk mengisi kemerdekaan. Apa nih yang bisa diberikan kepada bangsa kita? Baik, bagi generasi muda yang sekarang menjadi tulang punggung bangsa ini, apalagi kita kehilangan satu generasi, the lost generations ya. Jadi pandemi ini anak-anak kita tidak bertatap muka dengan guru, ini juga mengurangi lah, baik dalam sisi keilmuan, dalam sisi sosial ya. Mereka mestinya harus bergaul dengan teman-temannya, mereka hanya mementingkan gadget, HP dan lain sebagainya. Dalam sisi tata krama perilaku juga kurang ini. Kita kehilangan 1 tahun generasi bangsa ini. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, para pemuda harus bisa memompa dirinya sendiri. Bagaimana mencari kebaikan dengan tentunya dengan bimbingan orang tua, guru, meskipun pada saat ini masih dalam daring atau dalam jejaring atau online ya. Kita harus bisa memaknai itu semua. Jadi harus ditanamkan di dalam diri pemuda, kalian nantinya akan menjadi penerus bangsa. Syubbanul yaum rijalul ghad. Kalian sekarang pemuda, besok pemimpin. Jadi kalian yang bertanggung jawab baik buruknya masa depan bangsa Indonesia ini. Kalau ingin saya tekankan kepada generasi muda, ayo buktikan diri kalian. Katakan ini saya. Ya. Dalam sebuah pepatah dikatakan laisal fata man kana yaqul kana abi walaikan al fata man yaqulu ha anadha. Bukanlah seorang pemuda yang dianggap seorang pemuda itu adalah yang selalu berkata ayahku, kakekku dulu begini, bukan. Tetapi seorang pemuda sebenarnya itu adalah yang mengatakan ha anadha, ini saya bisa apa? Apa yang bisa saya berikan kepada bangsa dan negara ini? Inilah dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini, pemuda sebagai tulang punggungnya. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa ini harus kita siapkan dengan semaksimal mungkin dengan diisi ilmu pengetahuan, agama, tata krama, perilaku, dan juga bisa istilahnya, kalau istilah Jawa itu mendem jeruk mikul dhuwur ya, artinya menghilangkan aib-aib atau menutupi aib-aib bangsa ini. Jangan sampai dilakukan lagi korupsi yang sudah menjadi warisan ya. Mikul dhuwur itu mengangkat derajat martabat bangsa ini. Oke, baik. Jadi intinya pemuda saat ini harus terus memompa diri melakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa diberikan kepada bangsa ini. Baik, ke saya terkait dengan pemuda. Ketika pemuda yang katakanlah menjadi santri, kalau istilahnya sekarang berada di dunia pondok pesantren, barangkali seperti itu. Nah, ini untuk meluruskan pandangan masyarakat yang mungkin masih terbayang-bayang kalau seorang santri itu sedikit atau belum memiliki banyak pengalaman ketika nanti keluar dari ruang lingkup belajar mereka. Nah, seperti itu bagaimana Gus Dayat supaya ini bisa meluruskan paradigma dari masyarakat yang mungkin masih kurang baik terhadap santri saat ini seperti itu. Terima kasih. Jadi santri sekarang ini sudah beda dengan santri yang dulu ya. Jadi pondok pesantren sudah banyak pilihan. Ada yang memang khusus takhusus diniyah, ada yang hanya belajar agama, yang memang mereka nantinya menjadi ulama atau menjadi pemimpin agama di dalam masyarakat. Namun ada banyak pondok pesantren sekarang yang sudah maju ya. Kita lihat di mana-mana banyak pondok pesantren modern yang mengajarkan skill life, juga mengajarkan bagaimana bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum, ada namun tidak meninggalkan basic daripada pesantren. Artinya mereka tinggal bersama kiai, mereka mengkaji ilmu agama, meskipun yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang tafaqquh fiddin, tidak sebanyak yang orang yang memang dia khusus di dalam agama. Jadi banyak santri-santri sekarang yang sudah
go public ya, sudah bisa bersaing dengan anak-anak yang memang dari sekolah umum, dari memang mereka tidak mengenyam pendidikan agama secara banyak ya, hanya mungkin dalam sekolah umum ya hanya 2 jam mata pelajaran ya, pengenalan tentang dasar akidah, dasar fikih, dasar akhlak saja gitu ya. Nah, pandangan masyarakat inilah yang perlu kita luruskan. Artinya tidak semua santri itu nanti menjadi masalah di dalam masyarakat. Tidak. Justru dengan santri itu, sejelek apapun santri itu, pasti dia bisa minimal bisa tidak menjadi sampah masyarakat, bisa survive di dalam masyarakat. Mereka sudah biasa urip nelongso di dalam pondok, itu sudah biasa. Apalagi nanti di dalam masyarakat mereka juga sudah tangguh istilahnya, tangguh dan bisa sesuai dengan jargon sekarang ini tangguh dan tumbuh. Nah, ini luar biasa sekali. Pesantren itu mengajarkan kemandirian, kesederhanaan ya, akhlakul karimah ya. Oke, jadi istilahnya masyarakat sekarang sudah harus menghilangkan stigma negatif tentang santri, karena bagaimanapun santri mereka pasti akan bisa survive dan juga bisa bersaing dengan dunia saat ini, karena bekalnya mereka adalah pembelajaran di pesantren, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai keseharian sudah dibangun sejak awal seperti itu Gus Dayat. Jadi Mitra Muslim sudah tidak khawatir lagi dengan hal-hal semacam itu. Dan sekarang ini di kondisi pandemi seperti ini malahan banyak ini yang para wali santri atau masyarakat yang mencari pesantren sebagai rujukan pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih Gus Dayat untuk penjelasannya terkait dengan bagaimana kemudahan untuk mengisi kemerdekaan dan juga menghilangkan stigma negatif dari masyarakat tentang dunia santri. Gus Dayat, bisa diberikan simpulan singkat kata kunci dari pembahasan kita di sore hari ini, dan juga nanti bisa diberikan doa untuk bangsa Indonesia yang merdeka 76 tahun ini. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita pada sore hari ini, intinya dalam perjuangan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari peran kita semua, peran ulama, peran kiai, peran santri, tidak menafikan peran-peran saudara-saudara kita dari agama lain ya, dan juga ikut berjuang mendirikan bangsa Indonesia ini. Kita harus respect, menghargai ya jasa-jasa mereka, mendoakan mereka sehingga apa yang mereka perjuangkan itu tidak sia-sia. Dan sebagai generasi muda kita harus bisa menteladani para pahlawan yang sudah berjuang meneteskan darah, mencucurkan keringat ya, mencucurkan air mata, jiwa, raga dan harta. Kita harus bisa menghormati mereka, melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Jangan sampai mereka di alam sana mereka tidak ridho kepada kita. Intinya seperti melihat kita hura-hura, melihat kita tidak melakukan pekerjaan yang wajib bagi kita, mereka menangis. Itu inti daripada pembicaraan kita pada saat ini. Dan pada masa pandemi ini stigma santri mulai terkerek naik juga, karena memang kita dalam kondisi seperti ini jangan sampai ada perasaan-perasaan atau orang beranggapan asumsi-asumsi yang mengatakan santri itu kurang baik dan lain sebagainya. Mereka adalah juga penerus bangsa Indonesia. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk berdoa yang sekarang Indonesia dalam keadaan sakit, semoga sembuh. Bagi kita, ayo kita tingkatkan iman ya, tetap menjaga kewajiban kita, tingkatkan imun, menjaga kesehatan kita, menjaga iman, ekonomi kita. Ayo jangan hanya mementingkan keinginan dan tidak mementingkan kebutuhan, harus kita itu ya, jangan lupa kita amin juga, berdoa semua usaha kita jangan sampai menjadi kesombongan tanpa doa, sehingga kita mendapatkan aman dan uman mendapatkan bagian yang selayaknya bagi kita.
Untuk itu mari kita berdoa semoga bangsa ini segera sembuh dari penyakit, segera pulih, tumbuh tangguh, semakin tangguh dalam menghadapi tantangan zaman ini. Kemerdekaan bangsa yang 76 ini kita diberikan keberkahan dalam hidup. Ala hadini ya shalih wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah al-fatih.